Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah proses produksi 2 pada tahap 1 kali ini dengan judul proyek pengaruh ekstrak daun ketapang terhadap ketahanan korosi pada baja ASTM A36 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Kami dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Eren Prasetya dengan NIM 21055310034. Selanjutnya ada Iputu Agus Setiawan dengan NIM 21055310038. Lalu berikutnya ada Iputu Irwan Budiarta dengan NIM 21055310041. Dan yang terakhir ada Dimas Bagus Prayoga dengan NIM 21055310042. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek machine learning yang berjudul pengaruh ekstrak daun ketapang terhadap ketahanan korosi pada baja ASTM A36. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian 1.1 yaitu latar belakang. Di sini ada baja karbon rendah, memiliki kekuatan yang baik dan juga dapat diubah bentuk dan dapat dilas. Akan tetapi di sisi lain baja ini mudah terkena korosi. Nah, maka dari itu kita menggunakan baja ASTM A36, yang dimana baja ASTM A36 ini merupakan baja karbon yang rendah yang banyak digunakan. Berikut gambar dari baja karbon ASTM A36 beserta sumbernya. Di sini ada ketapang yang bernama Latin Terminalia catapa, yang dimana daun ketapang mengandung zat tanin yang dapat dijadikan sebagai inhibitor korosi alami. Dan juga tanin merupakan salah satu senyawa organik yang berpotensi sebagai inhibitor korosi karena sifatnya yang dapat membentuk kompleks dengan logam dan merupakan senyawa organik yang ramah lingkungan. Dari Rohmat tahun 2016. Berikut adalah gambar ketapang yang sudah kami dapatkan. Di sini pada bagian 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa efektifkah inhibitor korosi dari daun ketapang untuk mengurangi laju korosi dalam media asam sulfat. Yang kedua ada bagaimana perbedaan laju korosi dengan menggunakan coating CAT, coating ekstrak daun ketapang, dan coating campuran ekstrak daun ketapang dengan kandungan 30%, 50%, dan 70% CAT. Lalu ada campuran dengan konsentrasi beberapakah yang baik digunakan sebagai pelapis pelindung untuk melapisi baja ASTM A36 itu sendiri. Nah, di sini kita masuk pada bagian 1.3 yang dimana itu ada tujuan penelitian. Di setiap penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan efektivitas inhibitor ekstrak daun ketapang sebagai coating dalam mengurangi laju korosi. Dan kedua, membandingkan coating CAT dengan coating ekstrak daun ketapang dalam mengurangi laju korosi. Dan yang terakhir, mengetahui konsentrasi terbaik pada campuran ekstrak daun ketapang dan CAT. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian 1.4 yaitu batasan masalah. Pada penelitian ini akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Agar tidak keluar dan menyimpang dari materi pembahasan, kami sudah merangkum beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada material yang akan kami gunakan yaitu baja ASTM A36. Selanjutnya ada media pengkorosi asam sulfat 10%. Yang ketiga ada pelapis cat dengan jenis epoksi dengan variasi tanpa cutting, coating cat, coating ekstrak daun ketapang, campuran cat dari inhibitor 30%, 50%, dan 75%. Selanjutnya ada uji korosi yang dilakukan dengan metode perendaman berdasarkan kehilangan berat spesimen. Selanjutnya ada 2.1 yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian yang akan kami lakukan yaitu bertempat di laboratorium proses produksi Teknik Mesin Universitas Udayana. Selanjutnya ada 2.2 alat dan bahan. 2.2.1 alat-alat yang akan kami gunakan pada proses penelitian kali ini adalah yang pertama ada kertas
indikator universal. Keras indikator universal berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau pH dari lautan asam sulfat. Yang kedua ada gelas takar. Gelas takar yang digunakan untuk mengukur volume fluida yang dibutuhkan untuk penelitian kali ini. Yang ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital digunakan untuk melihat berat spesimen sebelum dan sesudah perendaman. Yang keempat ada gerinda potong. Gerinda potong digunakan untuk memotong atau membelah spesimen uji sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kelima ada jangka sorong. Pada penelitian jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan ketebalan spesimen uji. Oke, alat selanjutnya yaitu ada toples. Toples ini nggak asing lagi ya kalian, toples seperti jajan biasa yang digunakan untuk ini. Tapi dalam penelitian ini toples ini digunakan sebagai wadah daun ketapang dan juga sebagai wadah tempat pencampuran serbuk daun ketapang dengan etanol. Dan untuk gambar toples bisa dilihat di sampingnya. Dan selanjutnya ada kuas cat. Kuas cat ini kuas-kuas biasa seperti untuk ngecat-ngecat tembok. Kuas ini dalam penelitian ini digunakan untuk melapisi ekstrak inhibitor dan melapisi cat ke spesimen. Untuk yang belum tahu gambar kuas bisa dilihat di gambar samping. Dan selanjutnya alat yang digunakan yaitu FTIR atau Fourier Transform Infrared, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa gugus, fungsi, dan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak daun ketapang tanpa merusak ekstrak daun ketapang tersebut. Gambar alatnya ada di samping, bisa dilihat pada gambar di samping. Dan selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini. Ada beberapa bahan, yaitu yang pertama ada daun ketapang. Daun ketapang merupakan bahan yang akan digunakan sebagai inhibitor organik. Dan untuk gambar daun ketapang di samping ini, daun ketapangnya sudah dikeringkan. Selanjutnya ada asam sulfat. Asam sulfat ini merupakan media korosif yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam sulfat. Asam sulfat yang belum tahu asam sulfat ada di jerigen sebelah ini, berada di dalamnya. Yang selanjutnya ada alkohol 70%. Alkohol ini digunakan sebagai zat pelarut yang akan dicampurkan dengan serbuk daun ketapang. Seperti pada gambar itu ada alkohol 70%. Dan selanjutnya ada Aquades. Aquades ini merupakan cairan digunakan untuk membersihkan spesimen sebelum dan sesudah perendaman. Dan yang bahan utamanya itu penelitian ini adalah baja ASTM A36. Bahan inilah yang utama dalam uji coba ini atau penelitian ini. Spesimen yang digunakan adalah baja ASTM 36. Gambar baja ASTM 36 ini bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan sedikit di bagian bahan yang terakhir, yaitu ada cat coating. Nah, yang dimana cat yang akan kita pakai adalah cat epoxy coating yang nantinya akan dioleskan, dan juga ada beberapa campuran ekstrak ketapang pada spesimen yang akan kita rendam. Dan di sini ada diagram alir yang dimana merupakan gambaran secara rinci dan langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam penelitian atau project based learning kali ini. Yang pertama itu ada memulai, dan juga studi literatur juga kita sudah laksanakan, dan juga persiapan alat dan bahan beberapa sudah kami siapkan. Dan kemudian ada langkah berikutnya ada persiapan inhibitor dan juga persiapan spesimen, yang dimana persiapan inhibitor ini merupakan merendam daun ketapang untuk mendapatkan ekstrak ketapangnya, kemudian melakukan uji tanding dengan FTR. Kemudian untuk persiapan spesimennya, kita pertama itu nanti kita menimbang masa awal spesimen, ya. Kemudian ada media korosif asam sulfat. Kemudian setelah kedua persiapan tersebut sudah tersiapkan, kita akan merendam spesimen, yang dimana spesimen yang kita rendam ada 4. Yang pertama spesimen tanpa coating, yang kedua ada spesimen coating inhibitor, yang ketiga ada spesimen coating cat, itu yang terakhir ada spesimen coating inhibitor dan cat. Nah, perendaman ini dilakukan selama 25 hari. Setelah perendaman selama 25 hari, kita memberikan
Langkah yang berikutnya yaitu pembersihan sampel menggunakan Aquades, kemudian penimbangan massa setelah perendaman dengan timah kita, kemudian melakukan perhitungan laju korosi, kemudian melakukan analisa, menulis kesimpulan, dan selesai. Sekian dari presentasi dari kelompok 3 mengenai project based learning yang akan kami laksanakan. Terima kasih.